Sahabat-sahabat GKI dimanapun Anda berada, salam sejahtera di dalam kasih Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Saya, Pendeta Roni Nathanael, kembali menemani Anda di dalam Sapaan Gembala GKI hari ini. Kalau Anda melihat latar belakang dari video ini, Anda bisa menduga bahwa ini adalah latar belakang di dalam sebuah kamar. Ya, saya dan istri kami sedang bermalam di sebuah hotel di Kota Kuningan berkenaan dengan kesempatan di mana saya akan melayani sebuah pembinaan. Seharusnya yang melayankan sapaan gembala pada hari ini bukan saya, tetapi yang bersangkutan berhalangan. Maka seperti dikatakan baik atau tidak baik waktunya, firman Tuhan harus diberitakan. Maka dengan bantuan istri terkasih dibuatlah rekaman dadakan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang saat ini bersahati ketika kami akan membaca sebagian dari apa yang dipersaksikan Alkitab akan kebenaran firman-Mu serta merenungkannya. Tolong kami Bapa, agar kami mau memberi diri kami dipimpin hanya oleh Sang Roh Penolong, yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, agar dengan hikmat-Nya kami makin mengerti apa yang Tuhan hendak nyatakan, dan dengan kekuatan-Nya kami juga makin bersungguh untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Nats kita pada saat ini terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 26 ayat 41. Saya membacakan dari teks Alkitab terjemahan baru edisi yang pertama. Matius 26 ayat 41 yang demikian bunyinya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ada sebuah lagu yang menjadi favorit banyak orang Kristen. Lagu itu berjudul Sweet Hour of Prayer. Syair lagu ini ditulis oleh seorang yang bernama William Walford. Dia hidup antara tahun 1772 sampai dengan tahun 1850. Walford adalah seorang pengkhotbah awam yang luar biasa. Dia punya daya ingat yang sangat hebat. Reputasinya dikenal sebagai orang yang hafal seluruh isi Alkitab. Padahal Walford adalah seorang tunanetra. Suatu hari sekitar tahun 1842, sahabatnya Pendeta Thomas Salmon mengunjungi Walford. Walford membacakan sebuah puisi yang baru saja dibuatnya, dan dia meminta Pendeta Thomas untuk menuliskan puisi yang baru diciptakannya itu. 3 tahun kemudian, ketika berkunjung ke Amerika, Pendeta Thomas memperlihatkan puisi karya Walford itu kepada editor surat kabar New York Observer. Pertama kali, puisi itu dimuat dalam surat kabar pada tanggal 13 September 1845. Baru pada tahun 1859, seorang komposer, William Balsheder Bradbury, menciptakan musik untuk puisi ini. Dan tidak lama setelah itu, lagu Sweet Hour of Prayer
menjadi salah satu lagu himne yang paling terkenal sepanjang masa. Di dalam bahasa Indonesia, lagu ini kita temui dalam Kidung Jemaat nomor 454 dengan judul Indahnya Saat yang Teduh. Mengapa lagu Sweet Hour of Prayer sangat penting bagi kehidupan para pengikut Kristus? Yesus seperti di dalam teks Matius 26 ayat 41 yang telah dibacakan tadi mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Mengapa? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Alasannya, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita diingatkan bahwa dalam keutuhan kemanusiaan kita punya banyak kelemahan yang membuat kita rentan jatuh ke dalam pencobaan. Karena itu kita dipanggil untuk berjaga-jaga. Kekuatan untuk berjaga-jaga bukan berasal dari diri kita sendiri. Kekuatan itu datang dari Tuhan. Dan kita akan menerimanya manakala kita bertekun merawat kehidupan doa kita. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Di dalam dan melalui doa yang tulus, kita meraih kekuatan yang Allah sediakan bagi kita, yang membuat kita sanggup berjaga-jaga, yang memampukan kita untuk melawan segala pencobaan yang berupaya untuk menyesatkan kita, menyelewengkan kita dari jalan kebenaran. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami kalau di sana sini kami belum cukup serius menjalankan dan merawat kehidupan doa kami. Dan karena itu lalu kami kerap kali juga gagal untuk menepis pencobaan-pencobaan yang menerpa hidup kami. Kami tidak sanggup, kami tidak punya kekuatan untuk melawannya. Ya Bapa, ajar kami, mampukan kami untuk mau dengan sungguh-sungguh merawat kehidupan doa yang benar, agar kami beroleh kekuatan untuk bisa menjalani hari-hari hidup kami sedemikian rupa sehingga hidup kami menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Ajar kami untuk memaknai kehidupan doa kami, antara lain seperti doa dari
Fransiskus Assisi. Tuhan, jadikan kami pembawa damai. Bila ada kebencian, jadikan kami pembawa cinta kasih. Bila ada penghinaan, jadikan kami pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikan kami pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikan kami pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikan kami pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikan kami pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikan kami pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikan kami pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah kami untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dan dengan mati suci kami dilahirkan ke dalam hidup kekal. Amin.